Mencetak gol melalui set piece kick in mudah dan bisa langsung dipraktikkan. Upgrade futsal, latihan, strategi, attack, sweep, net play, goal, dribble, skill, akun futsal harian Anda. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Heri Siswanto. Ini merupakan video kita yang kedua yang akan membahas tentang strategi dari kick in atau set piece kick in. Alangkah baiknya sebelum masuk ke materi, teman-teman silakan semua langsung subscribe akun kita ya, atau segera follow akun Instagram kita karena banyak sekali info yang hanya bisa kita share melalui Instagram tersebut. Langsung saja masuk ke materi kita. Selamat menyaksikan video set piece berikut ini. Yang kita lihat bersama merupakan set piece dari Timnas Futsal Thailand, di mana set piece ini mengandalkan blocking ya, indirect block, sebelum meletakkan bola di tiang kedua. Itu tadi video gol dari Timnas Futsal Thailand yang memanfaatkan set piece kick in. Sebelumnya sudah saya siapkan juga video 3D-nya sehingga teman-teman akan lebih mudah dalam memahami. Mari kita saksikan video berikut ini. Kalau kita lihat lebih jelas dengan menggunakan icon seperti ini, juga bisa dilihat dari berbagai sudut pandang sehingga lebih memudahkan kita dalam memberikan penjelasan kepada teman-teman kita maupun kepada atlet atau pemain kita. Kuncinya ada di blok kedua pemain tersebut. Nanti kita jelaskan lebih detail dengan menggunakan tactical board. Ini merupakan posisi awal pemain Thailand. Garis ini sengaja saya buat supaya memudahkan ketika kita menjelaskan strategi atau permainan kepada para pemain kita atau teman-teman kita. Awalnya posisi seperti ini merupakan pemain pertama, pemain kedua, pemain ketiga, dan pemain keempat. Jangan lupa prinsip menentukan pemain ke-1, kedua, dan ketiga, keempat adalah melalui jaraknya pemain tersebut dengan bola. Yang pertama bergerak adalah pemain kedua dan pemain ketiga. Kedua pemain ini bergerak dengan tujuan blok atau memblok pergerakan lawan. Kalau di sini blok yang digunakan yaitu indirect block ya. Jadi kedua pemain tersebut menghadang laju defender. Kemudian pemain keempat meminta bola ke sini. Eksekutor kick in atau pemain pertama dia memberikan umpan kepada pemain ke-4 yang meminta ke sini. Dia bebas karena kedua pemain defender lawan sudah dihadang kalau sudah diblok oleh pemain kedua dan ketiga. Berikutnya, sebenarnya opsinya banyak, tidak hanya sesuai yang ada di video, tapi dia juga bisa melakukan shooting langsung ke gawang dengan ruang shooting yang terbuka lebar. Tetapi pada kasus ini, setelah pemain ini menerima bola, pemain nomor 3 tadi bergerak melebar untuk meminta bola, sehingga terjadi pertukaran defender. Awalnya ini menjaga ini, dia mengantisipasi pergerakan lawan berikutnya. Ketika dia bergerak ke sini dan bolanya di sini, maka pemain ini akan bergerak ke arah bola untuk mengamankan area terlebih dahulu dari shooting. Baru di momen ini pemain ini atau pemain nomor 4 kita tadi melakukan passing ke pemain yang membuka ruang. Karena ada pertukaran change tadi, maka ada keterlambatan datang defender. Kemudian pemain satu tadi setelah melakukan kick in, dia bergerak senyap ke sini. Baru pemain ini memberikan passing ke tiang kedua. Secara garis besar konsepnya seperti itu.
Berikutnya, hal-hal apa yang menjadi kunci dalam strategi ini? Seperti biasa, yang pertama adalah penempatan pemain. Penempatan pemain. Kalau dari ini kita analisis adalah strong foot, kemudian kemampuan pemain yang bagus dalam melakukan finishing, atau pemain yang dribblingnya bagus. Kali ini di sini kita yang melakukan kick in adalah pemain dengan dominan kaki kiri, karena dia akan melakukan finalisasi atau finishing di sini. Walaupun sebenarnya dalam video tadi yang meminta bola adalah ini, tetapi secara konseptual sama, dan saya lebih suka kalau dia yang meminta ke sini, karena prinsipnya biasanya pemain yang melakukan tendangan pertama itu terabaikan atau lawan lupa menjaga karena terlalu sibuk atau fokus terhadap bola. Oke. Jadi, pemain yang di sini pemain yang dominan kaki kiri. Berikutnya, pemain yang minta ke sini dia pemain yang dominan kaki kanan atau pemain yang memiliki shooting bagus, entah kanan ataupun kaki kiri, karena dia punya kemungkinan untuk shooting. Berikutnya, dua pemain ini adalah pemain yang fleksibel. Oke, jadi kuncinya ada di pemain ini dan ini. Pemain ke-1 dan pemain ke-4. Berikutnya, yang menjadi kunci lagi dari set piece ini adalah kemampuan blocking dari kedua pemain. Kelebihan, apa saja sih kelebihan dari set piece ini? Yang pertama, kelebihan dari set piece ini adalah aman dari counter attack, karena set piece ini menyisakan satu pemain berada di belakang, sehingga ketika lawan berhasil memotong bola pun akan ada pemain yang berjaga untuk menjaga serangan balik. Berikutnya adalah tersedia beberapa opsi, ya ini terjadi di sini ya. Dia sebenarnya punya opsi shooting atau menahan bola terlebih dahulu. Berikutnya, finalisasinya atau finishingnya itu berada di area circle. Menurut saya untuk sebuah set piece yang baik adalah yang finishingnya berada di area circle dan sentuhan dengan bolanya sedikit. Namun ketika bola di sini, kita memiliki kekurangan dari set piece ini, yaitu hanya ada dua peluang, dia shooting atau passing ke tiang 2. Sehingga ketika berarti dalam tanda kutip hanya ada dua opsi dan kemungkinannya berarti 50-50. Sebenarnya kalau bisa sih ditambah opsi lainnya, contohnya passing ke sini, pemain lari ke sini, sehingga dia punya minimal 3 pilihan opsi. Itu. Atau sebenarnya Thailand juga punya set piece lain yang sama berbahayanya ketika posisi defense-nya tidak seperti ini. Kalau kita lihat di set piece ini kan posisi defense-nya seperti ini. Namun seandainya pemain ini juga menjaga satu pemain atau meminta bola di sini jaga lawan menjaga di sini, maka Thailand punya alternatif set piece lainnya, yaitu set piece yang di atas ini ya. Bisa teman-teman semua nanti klik tautan di atas. Itu tadi materi kita mengenai set piece kick in yang diperagakan oleh timnas Thailand. Untuk teman-teman silakan follow atau subscribe YouTube kita untuk mengetahui info lebih lanjut tentang futsal atau strategi, berita, dan lain-lain. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan saya Heri Siswanto. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe, semangat berproses.